Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan rohani saudara? Hal ini dapat saudara evaluasi. Apakah saudara adalah orang yang rindu bersekutu dengan Tuhan? Dalam arti beribadah dan berdoa kepadanya. Berbahagialah kita yang selalu punya kerinduan berdekat kepada Dia. Karena Dia adalah gembala yang baik yang memelihara hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Bertekunlah dalam doa. Itulah nasihat firman Tuhan kepada kita. Namun saudara-saudara, berdoa bukan sebuah tindakan yang sederhana. Karena berdoa sepertinya gampang dilakukan, ternyata tidak mudah dilakukan. Lebih mudah kita sibuk dalam pekerjaan kita yang sulit, dan ketika kita sibuk, maka kita merasa waktu kerja kita kurang. Karena waktu itu berlalu begitu cepat. Namun saudara, pernahkah saudara alami waktu saudara berdoa? Kita merasa waktu itu berjalan lambat sekali. Kita merasa udah begitu lama berdoa. Ternyata kita tidak terlalu lama berdoa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar betapa berdoa merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita membaca Mazmur yang keempat, saudara. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud adalah seorang raja yang gemar berdoa. Kalau saudara membaca Mazmur, maka saudara menemukan begitu banyak doa-doa yang dipanjatkan Raja Daud melalui Mazmurnya. Saudara, bagaimana Raja Daud bisa menjadi seorang yang gemar berdoa? Inilah yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Saudara-saudara, yang pertama-tama, saudara-saudara, Daud menyadari kalau dia bisa memanjatkan doanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membenarkannya. Saudara, itu yang dikatakan oleh Raja Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Saudara, kita tahu tidak seorang pun di antara kita yang sempurna melakukan perintah Tuhan. Atau dengan bahasa lain, kita tidak pernah benar di hadapan Tuhan. Ada orang merasa diri benar. Tetapi saudara-saudara, orang yang merasa diri benar, dia tidak mengerti tentang kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan sangat sempurna. Sehingga cacat sedikit pun dari kita dalam melakukan kebenaran, kita menjadi orang yang tidak benar. Sebagai orang-orang yang tidak benar, sepatutnya lah kita tidak didengarkan oleh Tuhan.
Tapi sepatutnya lah Tuhan menghukum kita. Sebagaimana sebuah pengadilan. Seorang yang tidak benar, maka permohonannya tidak didengar oleh hakim. Tetapi hakim akan memutuskan, menghukum dia karena ketidakbenarannya. Saudara, bagaimana seorang bisa didengarkan doanya oleh Tuhan? Saudara, jikalau kita mengandalkan kebenaran kita, tidak ada doa yang Tuhan akan dengar dari seruan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan Allah, dialah yang membenarkan kita. Dialah kebenaran kita. Itu terjadi di dalam hidup kita. Karena Yesus Kristus, dia mati menanggung dosa kita. Dan kita orang yang tidak benar, dibenarkan oleh Tuhan. Artinya apa? Saudara, kalau kita bisa berdoa, saudara, itu hanya semata-mata kasih karunia Tuhan. Kita penuh cacat celah, kita banyak dosa. Tetapi Tuhan di dalam karya Yesus Kristus membenarkan kita, sehingga Tuhan mendengar seluruh doa kita. Oleh karena itu saudara, mengapa Raja Daud begitu gemar berdoa? Karena dia menemukan kasih karunia di dalam doa itu, saudara. Saudara, mengapa saudara tidak gemar berdoa? Karena seringkali kita tidak melihat doa merupakan kasih karunia Tuhan kepada kita. Karena Tuhan membenarkan kita, sehingga doa kita didengar oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa Raja Daud gemar berdoa? Karena dia memahami bahwa Tuhan yang memilih orang-orang salehnya. Itu dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan. Tetapi Tuhan yang memilih kita. Saudara, di dunia ini ada banyak orang memilih Tuhan bagi dirinya. Dan apa yang dia pilih bukan Tuhan yang sesungguhnya. Namun Tuhan menurut preferensinya. Karena sesungguhnya manusia tidak bisa memilih Tuhan bagi dirinya sendiri. Karena dia mati rohani. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah kebinasaan manusia, di tengah-tengah keputusasaan manusia yang tidak sanggup mengenal Tuhan, Tuhan memilih baginya orang-orang yang dia perkenan. Pilihan Tuhan berdasarkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu saudara, mengapa berdoa menjadi sesuatu yang istimewa? Karena Tuhan telah memilih kita menjadi miliknya. Sehingga setiap doa menjadi sesuatu yang berharga. Karena bukan manusia yang mendengar, tetapi Sang Pencipta yang mendengar. Bayangkan saudara, saudara dan saya boleh menyampaikan kebutuhan saudara kepada Sang Pencipta yang menciptakan seisi dunia dan alam semesta. Kita hanya satu dari sekian miliar orang. Tetapi meskipun kita hanya satu yang berdoa, dia mendengar kita. Karena dia memilih kita. Bukan kita yang memilih dia. Dia memilih karena dia mengasihi kita. Dan kita menjadi istimewa. Bukan karena kebaikan kita. Tapi karena kasih karunia dia. Saudara, ketika kita menghayati ini, saya percaya saudara menjadi orang yang gemar berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan memilih kita. Tuhan melihat kita istimewa. Jadikanlah doa adalah momen yang istimewa. Saudara bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, Raja Daud adalah orang gemar berdoa. Dan dia mengalami sukacita yang daripada Tuhan yang begitu limpah ruah. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku
lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Bayangkan saudara, bahwa Tuhan itu memberikan sukacita kepada Raja Daud lebih banyak daripada mereka yang sedang mengalami panen kelimpahan, dikatakan kelimpahan gandum dan anggur. Saudara, ketika kita belum mengalami seperti ini, kita tidak percaya. Bagaimana mungkin ada suatu sukacita yang lebih besar daripada sukacita ketika kita mengalami keberuntungan yang besar itu. Tapi Raja Daud berkata, sukacita yang Tuhan limpahkan kepada kita lebih daripada itu. Itulah yang Raja Daud membuat dia gemar berdoa. Raja Daud bukan orang yang malas, dia senang bekerja. Tetapi dia tahu sukacita yang lebih besar itu adalah waktu dia berdoa. Waktu dia berdoa, ada kelimpahan sukacita surgawi itu. Yang melampaui kelimpahan daripada materi. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari nikmati kelimpahan sukacita ketika saudara dan saya adalah orang yang tahu berdoa kepadanya. Berdoa merupakan hak istimewa anak-anak Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang sangat indah yang kami renungkan hari ini. Raja Daud seorang raja yang gemar berdoa. Yang kami kenal dengan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan kami membaca banyak Mazmur-Mazmur Daud merupakan Mazmur doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami bisa belajar dari Raja Daud, menjadi orang gemar berdoa menghampiri Tuhan. Ketika kami menyadari bahwa doa adalah hak istimewa, bahkan berkat yang besar bagi orang gemar berdoa, yang melampaui berkat dari dunia ini. Tuhan terima kasih, karena Tuhanlah yang memilih kami. Karena Tuhanlah yang membenarkan kami. Dan Tuhanlah yang menyediakan kebahagiaan sukacita yang melampaui akal budi kami. Ya Tuhan, jadikanlah kami orang bijaksana. Kami menjadi orang yang tahu berdekat kepada Tuhan dan mengalami pertolongan dan kelimpahan sukacita Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan supaya kami tetap mengalami kedekatan Engkau dan kegemaran berbicara, bersekutu dengan Engkau. Karena Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kebahagiaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.